Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Dodi Permana. Ada juga Nisa Siti Nurlaila dan juga Arham Gani. Dalam kesempatan kali ini di mata kuliah Statistika dan Probabilitas, kami akan mempresentasikan pengaruh game online terhadap kehidupan manusia. Materi yang akan dijelaskan yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada alasan, yang ketiga ada tujuan, yang keempat teori variabel, yang kelima ada kuesioner, yang keenam ada kesimpulan, dan yang ketujuh ada saran. Yang pertama adalah latar belakang. Di perkembangan zaman yang begitu pesat ini, kegiatan yang biasanya dikerjakan secara manual berubah menjadi otomatis. Game online adalah sebuah perwujudan dari berkembangnya teknologi modern yang ada di dunia. Game online merupakan sebuah permainan yang dimainkan di depan PC atau komputer dengan menggunakan jaringan internet. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi dan semakin banyaknya jenis game online, artian di atas tidaklah berlaku pada masa sekarang. Karena pada masa ini game online tidak hanya dapat dimainkan di komputer ataupun PC, melainkan game online juga dapat dimainkan di sebuah gadget dengan teknologi canggih yang ditanamkan di dalamnya, seperti Android, iOS, dan lain-lain. Kenalkan, nama saya Nisa Siti Nurlaila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengambil judul ini dikarenakan dengan seiringnya waktu perkembangan teknologi semakin meningkat, apalagi dalam bidang game online yang sudah ramai bagi kalangan anak-anak ataupun remaja. Selanjutnya, pada tujuan penelitian kelompok kami di sini yang pertama ada melaksanakan tugas yang diberikan dari dosen pembimbing. Selanjutnya membuat data dan disajikan ke dalam tabel dan program di dalam batang. Selanjutnya menjadikan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi kami. Selanjutnya mengetahui hubungan antara penerima kelompok teman sebaya dan dengan perilaku yang berkecanduan game online pada remaja. Selanjutnya mengetahui hubungan antara kesepian dengan perilaku kecanduan game online pada remaja. Selanjutnya mengetahui hubungan antara penerima kelompok dengan perilaku yang berkecanduan game online pada game remaja. Selanjutnya pada teori variabel yang pertama ada game. Menurut Jason dalam jurnal Yogi dan Bang 2013.233 mengungkapkan bahwa game adalah suatu sistem atau program di mana suatu atau lebih pemain mengambil keputusan melalui kendali pada objek di dalam game suatu tujuan tertentu. Selanjutnya pada yang kedua ada online. Arti kata online berasal dari kata on dan line. On yang artinya hidup, line artinya saluran. Maka pengertian online adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya pada kuesioner yang telah kelompok kami buat, di sini ada objek penelitian yaitu pengaruh game online. Selanjutnya pada responden penelitian kami yaitu masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Selanjutnya pada format kuesioner yang telah kelompok kami buat, di sini ada 74 tanggapan yang mengisi kuesioner yang telah kelompok kami buat. Perkenalkan, nama saya Arham Gani dari kelas S3B. Di sini saya akan menjelaskan hasil survei kelompok 4 tentang objek penelitian. Objek penelitian mengenai pengaruh game online bagi remaja. Baik, setelah melakukan survei yang kami dapatkan jumlah responden sebanyak 74 orang. Dari 74 orang tersebut didominasi oleh pria sebanyak 54,1% dan wanita 45,4%. Setelah kita lihat presentasi dari responden, kita lanjut ke pembahasan di pertanyaan pertama, yaitu mengenai apakah Anda termasuk gamers. Untuk jawabannya itu ada 41,9% dan tidak menjawab. Yang menjawab tidak ada 58,1%. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apakah main game online itu bisa jadi hobi sekaligus pekerjaan.
dan yang menjawab ya itu ada 74,3% dan yang menjawab tidak itu ada 25,7%. Dan selanjutnya apakah dengan bermain game online dapat menjadi masalah bagi kehidupan sosial? Yang menjawab ya itu ada 67,6% dan yang menjawab tidak ada 32,4%. Untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai apakah game online berdampak buruk bagi kesehatan. Yang menjawab ya itu ada 78,4% dan yang menjawab tidak itu 27,6%. Selanjutnya, apakah game online bisa membuat kecanduan atau terobsesi? Yang menjawab ya itu ada 90,5% dan yang menjawab tidak itu 9,5%. Selanjutnya, apakah game online dapat menyebabkan saling bullies sama gamers? Yang menjawab ya itu ada 77% dan yang menjawab tidak itu ada 23%. Pertanyaan selanjutnya, apakah game online membuat kita lupa beribadah? Yang menjawab ya itu ada 64,9% dan yang menjawab tidak ada 35,1%. Selanjutnya, apakah game online bisa jadi ajang silaturahmi? Yang menjawab ya itu ada 87,8 dan yang menjawab tidak 12,2%. Selanjutnya, apakah game online bisa menjadi ajang pertandingan? Jawaban yang menjawab ya itu ada 95,9 dan yang menjawab tidak sisanya. Yang terakhir, soal terakhir, apakah game online bisa membuat kita terkenal? Jawabannya itu ada 78,4% dan yang menjawab tidak ada 21,6%. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil penelitian melalui kuesioner ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya kita sebagai salah satu pengguna internet memanfaatkan internet bukan saja untuk mendapatkan informasi tetapi juga sebagai hiburan. Contohnya dengan bermain game online. Dari kuesioner ini kita juga dapat mengetahui bahwa game online tidak selalu mendatangkan pengaruh negatif seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Tetapi terdapat juga pengaruh positif bagi seluruh manusia. Semua itu tergantung kepada manusia tersebut dalam membagi waktu antara penggunaan dalam bermain game online. Dan yang selanjutnya ada saran. Game online bisa dibilang sangat berbahaya bagi kelangsungan generasi muda saat ini, khususnya para remaja dan anak-anak, apabila tidak digunakan secara baik. Serta sebagaimana kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka kita sebagai pengguna game online agar lebih memahami akan bahaya yang datang serta manfaat dari game online tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.